Ya, pemirsa, sebesar apapun capaian dalam kehidupan Anda, ada satu faktor yang tentu sangat berperan besar, yaitu keluarga. Nah, makanya kalau sudah sibuk kerja, secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya, jangan pernah lupain keluarga. Itu penting buat Anda. Anda setuju nggak kira-kira, Mbak Mary, Mas Pras? Bagaimana Mas Pras soal peranan keluarga dalam kehidupan Anda? Sangat setuju. Karena itu yang penting bagi kita, bagi saya. Jadi sebetulnya sumber motivasi terbesar itu adalah apa yang penting bagi kita. Ketika kita mau memotivasi orang lain, sebetulnya kita tinggal mengarahkan apa yang penting bagi dia. Sebab kalau penting pasti diperjuangkan. Betul. Kalau tidak diperjuangkan pasti tidak penting. Ya. Keluarga penting bagi saya. Kebetulan saya dengan istri saya, ibu saya, dan adik-adik saya itu adalah penting sekali bagi saya, karena saya terbang kemana-mana, ya akhirnya kembali ke keluarga. Mereka mendukung saya, memberi masukan kepada saya, membuli saya. Nah, bulian itu yang membuat makanan bergizi bagi saya. Ya. Bercanda dengan saya. Nah, kalau Mbak Mary sendiri, seingat saya sosok ibu itu sangat dominan mempengaruhi hidup Anda. Coba ceritanya gimana sih? Bener apa enggak gitu? Bener. Karena suka nulis kutipan juga ya, bener, katanya ibu karena ya. mama itu luar biasa sih. Jadi sejak pertama kali melahirkan saya, beliau memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memfokuskan untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Jadi saya dan juga kedua adik saya. Jadi selalu mama nemenin, mama yang ngajarin, mama yang selalu memberikan nasihat-nasihat gitu. Dan kadang-kadang mungkin ketika dulu saya masih kecil, orang tua tuh selalu ngomong terus ya, nasihat gitu. Mungkin mereka nggak pernah bosan-bosan yang ngomong itu, tapi kadang justru ketika saya sudah besar, tiba-tiba ketika saya jauh dari orang tua, justru nasihat itulah yang nyantol, yang ingat gitu. Jadi tadi Mas Pras juga sempat bilang, nggak apa-apa diomongin aja terus gitu. Diulang terus, itu pasti akan selalu masuk. Dan suatu saat ketika orang itu membutuhkan, ketika anak itu membutuhkan, dia akan ingat kembali. Jadi seperti itulah yang sekarang saya juga lakukan kepada kedua anak saya. Jadi setiap malam gitu kan, saya bersyukur saya masih bisa selalu mendongengkan mereka dengan cerita. Dan jadi ceritanya saya kasih cerita motivasi, sesuatu yang memang dikasih sebuah sugesti, kata-kata yang positif, kata-kata yang meyakinkan dia. Jadi nasihat-nasihat dalam bentuk yang simple menurut saya dari sejak kecil selalu dikatakan, itu pasti akan menjadi sesuatu yang berguna. Kalau misalnya dalam keluarga Anda berdua, ada anggota keluarga yang seharusnya itu bagian dari tugas Anda memotivasi orang lain, sekarang keluarga nih, pernah nggak nemu kasus kayak gitu Mas Pras? Dalam keluarga sendiri? Iya. Nabi itu tidak pernah direken di tanahnya sendiri. Dia mesti hijrah ke tempat lain. Kadang-kadang nggak didengar oleh umatnya sendiri. Saya pun juga begitu. Kadang-kadang sama keluarga sendiri itu tahu waktu kecilnya. Gitu. Tapi ya sudah itu. Ya sudah. Yang penting kita responsible to saja. Betul. Responsible for-nya adalah dia sendiri. Ya seperti itu. Iya, dan kadang memang bukan hanya dari kata-kata sih, justru mereka akan lebih merespek dari apa yang kita lakukan. Karena kan saya selalu bilang bahwa kita nggak perlu jadi orang sempurna baru bisa memberikan inspirasi. Tapi justru inspirasi itu didapat ketika orang melihat ketika kita tidak sempurna dan apa yang kita lakukan gitu terhadap ketidaksempurnaan itu, justru itu yang menjadi inspirasi. Iya, jadi biasa untuk keluarga sih, saya nggak kayak ngajarin atau ngasih tahu, enggak sih, tapi justru karena mereka mungkin lebih dekat dengan saya, mereka bisa melihat keseharian saya, jadi dengan itulah mungkin ya mereka bisa belajar sesuatu. Keteladanan, mencontoh gitu kan. Ada mungkin rumusan atau teori yang sering Anda lakukan berdua pada saat-saat berkumpul bersama keluarga, mungkin Mas Pras mensisihkan atau mungkin memasukkan dalam waktu bersama keluarga sebuah kemasan untuk keluarga, tapi sebenarnya itu provokasi gitu. Mbak Mary juga gitu, kira-kira gimana? Saya kebetulan hanya berdua istri karena anak saya sudah di surga, amin. Ya. Jadi karena saya memahami istri saya tidak dapat dinasehati. Oh, istri Anda sendiri kan, bukan istri tetangga kan? Bukan. Dia hanya dapat di challenge. Saya pernah dulu pada masanya, baru jadi motivator junior kan itu, gini ya, gini kok nggak masuk. Kamu itu, gitu kan. Tapi begitu ditanya-tanya dengan gaya coaching, itu
enak sekali. Tapi memang justru dari keseharian itu kan, kadang-kadang dengan kebiasaan kita, keseharian kita, itulah yang jadinya bisa saya jadikan contoh ketika saya membawakan seminar gitu. Satu hal yang selalu saya bawakan di keluarga itu adalah bersyukur. Grateful. Jadi itu kebiasaan sih. Jadi setiap malam pun saya selalu nanya ke anak saya, oke, what is one thing that you are grateful for? Apa satu hal yang kamu paling syukuri? Apa yang membuat kamu senang hari ini? Dan mereka terbiasa, wah hari ini senang karena ke Dufan, wah hari ini senang karena bisa naik sepeda. Jadi dari setiap hari sih saya tanyakan supaya mereka juga lebih terbiasa. Karena ya mungkin itu satu hal juga sih, bagaimana orang bisa meng-appreciate dari apa yang saya bagikan, karena I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done gitu. Jadi mungkin mereka lebih meng-appreciate ketika saya menceritakan, oh dulu saya begini juga loh, tapi apa yang saya lakukan ketika saya mengalami itu. Jadi mereka mungkin bisa lebih mengingat, mereka bisa lebih merasakan. Oke. Ini kalau ikut seminar Anda berdua, ini penonton pasti cemburu sama saya. Gitu. Saya udah dapat banyak dari berdua. Tapi saya harus nutup nih dengan masing-masing satu pertanyaan. Mimpi besar lain apa, Mas Pras, Mbak Mary? Singkat-singkat saja. Apa kira-kira? Mimpi saya adalah Indonesia ini menjadi tempat yang mulia, yang enak, indah untuk hidup dan dihidupi. Amin. Amin. Mbak Mary? Iya, mimpi saya tetap sama, 1 juta orang setidaknya di seluruh Indonesia bisa terinspirasi, khususnya anak muda. Semoga lewat Mary Riana Learning Center lebih banyak lagi anak-anak muda yang bukan hanya yakin tapi bisa mewujudkan mimpi mereka. Nah, ditutup dong, kasih dong tipsnya untuk ke situ gimana, untuk ke sini gimana, Mas Pras? Tidak ada yang namanya mimpi yang tidak rasional selama dia mau bayar harganya. Oke. Singkat, padat. Mbak Mary. Oke, mungkin tadi udah ngomong mimpi ya. 3 hal. Jadi pertama, Anda harus berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar. Tapi yang kedua, kita juga harus berani mengambil langkah pertama. Berani ngambil langkah pertama. Jangan menunggu, ya. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Dan yang terakhir juga berani menyelesaikannya sampai tuntas. Karena kalau cuma mulai tidak diselesaikan, tidak akan ada hasilnya. Karena seseorang dilihat bukan dari apa yang direncanakan, tapi apa yang sudah dia lakukan. Betul. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mary, Mas Pras. Sama-sama. Sayalah orang yang sangat berbahagia karena bisa mengenal Anda dan bisa mendapatkan provokasi dan motivasi dari Anda berdua. Saya bisa bayangkan pemirsa kita tentu akan sangat berbahagia dan bangga bisa menyaksikan program kita kali ini. Tapi karena saya punya istri di rumah, bukti bahwa saya sudah ketemu Anda berdua, kita foto dulu. Gitu. Oke, gitu ya. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, oke. Sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita. Jangan lupa tetap positif, tetap semangat, dan sukses, bahagia selalu. Sampai jumpa dalam DK Show. Bye-bye.